Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Please allow me to introduce myself. My name is Nur Afni Husnul Khotimah and I'm from class IPA 3 and absent serial number 22nd. Well, hari ini saya akan menjelaskan materi konsep dan fenomena kuantum. Radiasi benda hitam. Pernahkah kamu memakai baju warna gelap atau hitam pada siang hari yang panas? Apa yang kamu rasakan ketika memakai baju warna gelap atau hitam tersebut? Tentunya kamu akan cepat merasakan gerah, bukan? Mengapa demikian? Nah, ternyata istilah benda hitam atau black body pertama kali dikenalkan oleh fisikawan Gustav Robert Kirchhoff pada tahun 1862. Benda hitam memancarkan radiasi dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Radiasi gelombang elektromagnetik yang dipancarkan benda hitam bergantung pada suhu benda hitam tersebut. Benda hitam adalah benda ideal yang sebenarnya tidak ada. Karakteristik benda hitam dapat didekati dengan menggunakan ruang tertutup berongga yang diberi sebuah lubang kecil, sesuai dengan gambar yang ada pada layar. Nah, yang selanjutnya yaitu hukum Stefan Boltzmann. Energi yang dipancarkan atau diserap persatuan waktu persatuan luas dirumuskan I sama dengan E dikali T kecil dikali T pangkat 4. Energi yang dipancarkan atau diserap persatuan waktu persatuan luas dapat juga dirumuskan sebagai E sama dengan P per A. Sebagai contoh soal, sebuah benda memiliki permukaan hitam sempurna 27 derajat Celcius. Berapa besarnya energi yang dipancarkan tiap satuan waktu, tiap satuan luas permukaan benda itu? Nah, diketahui E sama dengan I benda hitam sempurna, T besar sama dengan 27 ditambah 273 menjadi 300K. 5,67 dikali 10 pangkat minus 8 watt dikali M pangkat 2 dikali K pangkat minus 4. Nah, ditanyakan di sini E. Jawab, jadi kita kasih masuk rumus. I sama dengan E dikali T kecil dikali T besar pangkat 4. Dimasukkan semua angka, 1 dikali 5,67 dikali 10 pangkat minus 8 dikali 300 pangkat 4 sama dengan 5,67 dikali 10 pangkat minus 8 dikali 81 dikali 10 pangkat 8. Nah, hasilnya ternyata 459,27 watt per M pangkat 2. Baik, materi selanjutnya yaitu hukum pergeseran Wien. Kelemahan dari teori ini yaitu tidak dapat digunakan untuk seluruh bagian spektrum, tidak cocok untuk panjang gelombang panjang. Jika suatu benda meradiasikan kalor pada temperatur tinggi yang maksimum, puncak spektrum radiasi akan bergeser ke arah panjang gelombang yang makin kecil. Nah, pada kondisi radiasi maksimum panjang gelombangnya akan dirumuskan T dikali IM sama dengan C, di mana IM itu adalah panjang gelombang pada energi pancar maksimum dan T adalah suhu dalam K, sedangkan C sama dengan 2,898 dikali 10 pangkat minus 3 M dikali K. Apa sih foton itu? Foton adalah partikel elementer dalam fenomena elektromagnetik. Biasanya foton dianggap sebagai pembawa radiasi elektromagnetik seperti cahaya, gelombang radio, dan sinar X. Nah, adapun kesimpulan dari efek fotolistrik, yang pertama, efek fotolistrik terjadi apabila energi foton cukup untuk membebaskan elektron dari ikatannya dengan inti atom. Yang kedua, energi kinetik maksimum elektron atau EK yang dibebaskan dari keping tidak bergantung pada intensitas lamanya penyinaran. Yang ketiga, energi kinetik maksimum elektron berbanding lurus dengan frekuensi cahaya yang digunakan. Nah, yang keempat adalah cahaya dapat memperlihatkan sifat gelombang, juga dapat memperlihatkan sifat-sifat partikel atau foton. Baik, materi selanjutnya panjang gelombang de Broglie. Tahun 1924, de Broglie mengemukakan bahwa materi benda pada saat bergerak dapat menunjukkan sifat gelombang di samping sifat partikelnya. Nah, menurut de Broglie, partikel bergerak seperti gelombang. Dengan demikian, partikel pada saat bergerak selain memiliki momentum, juga memiliki panjang gelombang.
Apa sih sinar X itu? Sinar X merupakan gelombang elektromagnetik, mempunyai panjang gelombang 10 pangkat minus 12 sampai dengan 10 pangkat minus 8 M dan frekuensi sekitar 1016 sampai 1021 Hz. Dapat menembus benda-benda lunak seperti daging dan kulit, namun tidak dapat menembus benda-benda keras seperti tulang, gigi, dan logam. Sering digunakan di berbagai bidang seperti bidang kedokteran, fisika, kimia, mineralogi, meteorologi, dan biologi. Tahukah kalian sifat-sifat sinar X? Yang pertama, sinar X dipancarkan dari tempat yang paling kuat tersinari oleh sinar katoda. Yang kedua, sinar X dapat menembus buku 1000 halaman, tetapi hampir seluruhnya terserap oleh timbal setebal 1,5 mm. Ketiga, pelat fotografi sensitif terhadap sinar X. Keempat, ketika tangan terpapari sinar X di atas pelat fotografi, maka akan tergambar foto tulang tersebut pada pelat. Dan yang terakhir, lintasan sinar X tidak dibelokkan oleh medan magnet. Daya tembus dan lintasan yang tidak diperbelokkan oleh medan magnet merupakan sifat yang membuat sinar X berbeda dengan sinar katoda. Sampai lupa, jadi awal penemuan sinar X ini ditemukan secara tidak sengaja oleh Wilhelm Conrad Röntgen dari 1845 sampai 1923, ilmuwan Jerman pada November 1895. Ia sedang melakukan eksperimen dengan berkas elektron dalam sebuah tabung pengosongan gas. Tiba-tiba dia mengamati peristiwa berpendarnya sebuah layar fluoresen miliknya yang kebetulan ada di dekat tabung pengosongan gas itu saat berkas elektron dinyalakan. So, that's all for me. Thanks for your attention. Thanks for watching. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.